Shalom Bapak dan Ibu, karena akan masuk prosesi Parhalado dengan remaja, kami harap Amang Dot Inang berdiri. Masuk prosesi dari Parhalado dengan remaja. Selamat hari Minggu kami ucapkan kepada semua jemaat, Bapak dan Ibu, dan selamat merayakan Parkeheon atau kebangunan dari remaja HKBP Kebayoran Baru. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuk pada minggu ke-12 setelah Trinitatis dengan tema Semua Nyata di Hadapan Tuhan. Kami Majelis HKBP Kebayoran Baru mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua yang hadir di gereja ini maupun yang ibadah live streaming di rumah kita masing-masing. Kami juga mengucapkan kepada jemaat yang pertama kali ibadah di tempat ini, biarlah Tuhan memberkati semua kegiatan yang ada di gereja ini. Shalom. Kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk ke ibadah. Kita mohon kepada Bapak Ibu semua yang hadir di gereja ini, kita
saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 585 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami mohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari buku ND 581 ayat 1 dan 2. Na
hukum Tuhan yang kelima dan maksudnya. Dengarlah hukum Tuhan yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 467 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 380 ayat 1 dan 2. Kristi
ayat 2. Ayat 2. Ayat 2. Epistel pada minggu ini tertulis dalam Lukas pasal 14, dimulai ayat 25 sampai dengan ayat 33, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah yang 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan mendatanginya dengan 20.000 orang. jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh, untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 690 ayat 1 dan 2. Tuhan Yesus sudah ngoluku di Tuhan Yesus, dihukumoku di Tuhan Yesus, dan ngoloak sumurut be. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dan termati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 4 September 2022. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-12 setelah Trinitatis dengan topik Semua Nyata di Hadapan Tuhan. Yang kedua, Baptisan Kudus. Hari ini Minggu tanggal 4 September 2022 telah dilaksanakan sakramen Baptisan Kudus di Kebaktian Bahasa Batak kepada anak-anak anggota jemaat kita. 1. Benjamin Azaril Marulitua Sitorus, anak dari David Sitorus Glenda Arunti Boru Napitupulu, sektor Satahi. 2. Kimi Kimora Agape Napitupulu, anak dari Richard Bonardo Napitupulu, Mitra Sipayung, sektor Satahi. Yang ketiga, berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 telah meninggal dunia Nyonya Pita Pemisar Lumbat Tobing, Boru, Huta Barat, usia 92 tahun. Alamat Jalan Jembatan Selatan nomor 4, sektor Saroha. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 di Desa Sihonongan, Paranginan, Humbang Hasundutan. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita. Tuhan kiranya mengaturkan dan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, anggota jemaat baru. Pada hari ini, Minggu tanggal 4 September 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat yang baru, yaitu keluarga Roy Hendra Sibarani dan Mei Risanti Boru Sirait. Kami undang jemaatnya untuk berdiri. Alamat apartemen Permata Eksekutif, Jalan Pos Pengumben, Jakarta Barat, sektor Godung, pindah dari gereja HKBP Ebenezer Resort Mutiara, distrik 13 Asahan, Labuan Batu, Aslap. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang, Tuhan memberkati. Silakan berdiri. Yang kelima, pengkhotbah Minggu. Hari ini Minggu tanggal 4 September 2022, pengkhotbah Minggu di Kebaktian Bahasa Indonesia 10 WIB, Pendeta Daniel Harahap MTH, Kadep Martauria HKBP. Keenam, pelayanan pendeta. Hari ini Minggu tanggal 4 September 2022, Pendeta Liston Butar-Butar melayani di HKB Kebayoran Gandaria. Yang ketujuh, persembahan ke depan altar. Hari ini Minggu tanggal 4 September 2022 kita akan memberikan persembahan ke depan altar untuk dana sosial bantuan ke gereja-gereja. Maka dari itu kantong persembahan 1A, 1B, dan 2 dilaksanakan sebelum khotbah. Kedelapan, acara Parkeheon Remaja. Hari ini Minggu tanggal 4 September 2022 di ibadah bahasa Batak pukul 8 WIB dan bahasa Indonesia pukul 10 WIB akan dilaksanakan acara Parkeheon Remaja yang dilanjutkan dengan acara Ramah Tamah di ruang serbaguna A. Setelah selesai warta baca Madohata Ketua Panitia Parkeheon Remaja dan dilanjutkan dari Dewan Koinonia. Yang kesembilan, doa bersama Dewan Diakonia untuk jemaat yang sakit. Hari Selasa tanggal 6 September 2022 pukul 17 WIB akan diadakan doa bersama Seksi Sosial Diakonia HKBP Kebayoran Baru, Dewan Diakonia untuk jemaat yang sakit melalui media Zoom yang dipimpin oleh Pendeta Liston Butar-Butar. Yang ke-10, selamat ulang tahun. Majelis dan anggota jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan kepada anggota jemaat yang tanggal lahir atau tanggal pernikahan jatuh pada tanggal 4 sampai dengan 10 September. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada jemaat yang belum tercantum namanya di dalam daftar tersebut, agar menghubungi Sintua sektornya masing-masing atau sekretariat. Yang ke-11, yang terakhir, warta yang tidak dibacakan sesuai warta cetak hari ini, marilah kita baca dengan baik dan kita membawakannya dalam doa kita masing-masing. Dipersilahkan kepada perwakilan panitia Parkeheon Remaja
dan dilanjutkan Dewan Kononida untuk mandok hata. Shalom, Horas Madia Musudena, Amang Pandita Nami, Amang Inang Parhalado, Amang Inang pengurus seksi kegiatan di gereja kita saat ini, orang tua, opung, dan juga seluruh jemaat yang hadir pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Jenara Mikaela Simanjuntak sebagai perwakilan pengurus remaja HKBP Kebayoran Baru periode 2022 sampai 2024. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus bahwa Parheheon Remaja 2022 ini dapat berjalan dan berlangsung dengan sangat baik pada puncak acaranya di ibadah pagi bahasa Batak jam 8 tadi. Kedua, saya juga ingin mengapresiasi kepada teman-teman saya yang sudah mau melayani dan sudah mau bekerja keras untuk mewujudkan acara ini agar berjalan dengan lancar. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan dan tantangan yang kita dapat di acara Parheheon kita hari ini. Dengan tema Aku Bangga Menjadi Orang Batak Kristen, kami juga berharap kepada remaja-remaja yang belum aktif dalam pelayanan agar segera mengikuti ibadah remaja dan semakin rajin dan semakin mau mendekat kepada Tuhan. Kami juga berharap kepada opung, amang, inang, orang tua, agar mengajak dan mau membimbing teman-teman remaja kami agar kami dapat semakin aktif di gereja. Saya berdiri di sini sangat bangga untuk mengatakan bahwa saya adalah seorang Kristen dari suku Batak. Di sekolah saya, puji Tuhan, orang-orang Batak sangatlah dikenal dan disukai. Dari sini saya ingin bertanya kepada Amang, Inang, dan seluruh jemaat yang ada di ruangan ini. Apakah benar kalian tidak pernah merasa malu atau kesal menjadi orang Kristen Batak? Bahkan rasa malu yang melintas di kepala 1 detik pun. Apakah saudara-saudari mengaku tidak pernah merasakannya? Saya di sini sebagai ketua remaja berani menyatakan bahwa saya pernah merasa malu menjadi orang Batak Kristen. Belakang sendiri. Dan saya juga iri ketika teman-teman saya bisa jalan-jalan di hari Minggu pagi, sedangkan saya harus berdiam diri di rumah, merasa kesal dan malu. Lalu bagaimana caranya saya bisa berubah menjadi bangga menjadi orang Batak Kristen? Jawabannya sangat sederhana dan simpel, dengan berdoa. Bahenma dirimu songon laut na luas, manang songon diape masalah naroh tungolumu, jaloma dohot roha naserep dohot iman nagogo. Setiap kali saya menemukan tantangan, saya selalu berdoa, memanggil nama Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu menjawab. Jadi saya ingat bahwa Tuhan Yesus saya telah berkorban untuk menyelamatkan setiap orang di muka bumi ini, dan untuk itu saya bangga. Saya suka menari tortor, saya suka bernyanyi lagu Batak, saya suka bercerita tentang budaya Batak. Dan ketika setiap kali saya ditanyakan, kamu orang Batak ya? Saya selalu tersenyum lebar dan dengan bangga mengatakan, ya, saya orang Batak Kristen. Semoga saat ibadah ini telah berakhir, setiap jemaat yang keluar dari pintu gereja akan keluar dengan hati dan pikiran yang sama kokohnya. Bangga untuk memakai ulos, bangga untuk memiliki marga dan boru, bangga menjadi orang Batak. Sekian kata sambutan dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata-kata yang saya sampaikan. Mauliate, Tuhan memberkati. Horas. Martopak mahita tu Jenara Simanjuntak, Guru Simanjuntak, bison mah kamu. Buat satu keluar dong kamu. Oh ya, ada acara. Salam, salam sejahtera buat kita semua, Amang, Inang, Kaposo Bulung, dan remaja. Kami berdiri di sini mewakili Dewan Koinonia. Puji dan syukur atas berkat Tuhan, boleh kita onsite, beribadah, juga merayakan Parheheon Remaja. Yang kami hormati
Amang Pandita Kadep Marturia, Dr. Pendeta Daniel Harahap MTH, yang kami hormati, yang kami cintai, Akadongan Parhalado, yang kami kasih, remaja beserta kakak-kakak pembina. Dewan Koinonia mensupport supaya apa program daripada remaja dapat berlangsung untuk membentuk remaja yang bersinar, yang remaja Batak yang sehati, sepikiran, bersatu di dalam gereja. Kiranya remaja menjadi remaja yang berkualitas, dan kita sebagai Dewan Koinonia, program-program yang ada yang dibuat kakak pembina maupun remaja, pengurus remaja, kami akan membantu sebisa kami dan se-support kami sepenuhnya. Kepada Bapak dan Ibu, harapan kami seperti ada catatan kami di sini, remaja yang terdaftar hanya 70-80 orang, tapi kehadiran hanya 20-30 orang dalam acara ibadah maupun acara bitok remaja yang seperti kita lakukan tiap minggu. Padahal kita sudah maju ke depan dengan terpilihnya ketua remaja sedistrik 8, yaitulah anak kita Anggia Huta Barat, wakil sekretaris remaja Vince Borus Torus, pendamping remaja sedistrik Nyonya Intan Sitorus Buru Tampu Bolon, dan bendahara remaja Nyonya Huta Barat Boris Yombing. Juga kita juara lomba solo perempuan remaja distrik. Kita sudah maju ke depan. Kepada adik-adikku remaja, pesan moral Amang pada saat ini, Amang mau mengilustrasikan, biarpun remaja sedikit di sini. Ada 3 remaja di suatu minggu, dia bercakap-cakap. Yang pertama, remaja pertama dan remaja berdua sedang berbincang-bincang. Dan remaja yang ketiga datang. Hai guys, gimana kabarnya? Baik. Singkat cerita mereka berbicara. Yang remaja pertama berbicara berkata, "Hey bro, bapakku sudah direktur lu sekarang. Bapakku udah hebat sekarang ini." Remaja kedua berkata, "Aku lebih hebat lagi bro. Bapakku dapat proyek besar. Sekarang ini mamaku jarang masak. Tinggal GoFood aja, Gojek datang makanan. Jadi pembantu banyak, juga kami senang." Datang remaja yang ketiga, berkata sambil mau berkata tapi berkaca-kaca dan mulutnya bergetar. Tapi dia ingat 2 bapak kami yang diajarkan kepadanya, "Jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Dia berkata, "Bapakku driver ojol." Terdiamlah semua. Dia berkata itu dengan kebenaran bahwa bapaknya adalah seorang driver ojol. Dia tahu bapaknya adalah panutannya. Seperti saya, bapakku adalah panutanku, idolaku. Idolaku, bapakku. Dari kampung kami, Sepahutar, yang susah hujan, yang memerlukan air dari tada hujan, mencari air bersih juga sampai ke bawah-bawah. Sampai di tahun 1950, bapakku ada di sini. Dan aku lahir dan tumbuh di sana. Disinilah kami lahir. Tapi bapakku adalah panutanku. Harapan daripada pesan moral itu kepada adik-adik, jadilah bapak kalian panutan. Jadilah idola. Juga harapan kami bapak-bapak yang hadir di sini ini, maupun yang mempunyai remaja, anak-anak remaja, jadilah idola dari remaja. Mamanya
jadikan pendoa supaya remaja kita menjadi yang berkualitas. Jadilah orang tua idola anak-anak. Anak-anak idolakan bapak kalian ya, mama kalian juga sebagai pendoa. Jadi akhir kata seperti Amang adalah sintua, mensisipkan satu ayat ke kalian firman Tuhan, semoga berguna, yaitu di 1 Timotius 4 ayat 12. Sebab beginilah firman Tuhan yang tertulis di situ. Jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya di dalam perkataanmu, tingkah lakumu, di dalam kasihmu, di dalam kesetiaanmu, dan di dalam kesucianmu. Kiranya ayat ini berguna buat adik-adik di dalam masa depan, menyongsong masa depan. Harapan kami, orang tua kalian dan kami dari Departemen Koinonia berharap banyak kepada kalian sebagai penerus. Tuhita sude, saya dipasu-pasu tuhatama hita sude, orasma dihita salutna. Kita bernyanyi dari buku ND 504 ayat 1 dan 2 dan dilanjutkan Kidung Jemaat 410 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A, 1B, dan 2. Pulia
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khususnya para remaja, saya memperkenalkan diri, saya Pendeta Daniel Harahap. Sekarang kami bertugas di Tarutung, di kantor pusat HKBP sebagai Kepala Departemen Marturia. Jujur, saya baru tahu Parkeheon remaja ini kemarin. Sebelumnya, Amang Pendeta Liston tidak beritahu, katanya saya minta cuma minggu biasa. Saya sebetulnya mau mundur. Saya bilang dalam hati saya, memang puluhan tahun saya dekat dengan remaja, dengan pemuda, tapi saya sadar karena umur saya tidak lagi muda. Dalam hati saya, kalian para remaja itu butuh pendeta-pendeta yang lebih fresh, lebih dekat umurnya. Takut saya nanti kalau saya yang khotbah nggak nyambung. Sedikit perbedaannya, saya ini kan pendatang di dunia digital. Kalian itu native. Kalian itu penduduk asli di dunia digital. Saya ini orang asing di sana, orang yang pendatang. Saya ini orang yang bisa mengerjakan satu pekerjaan pada satu waktu. Sementara para remaja itu orang yang bisa mengerjakan 5-7 pekerjaan sekaligus. Bisa sambil dengar musik, bisa sambil matanya lihat ke Netflix, tapi sambil belajar. Nah, saya nggak bisa lakukan itu. Saya lebih banyak masa lalunya, sementara kalian lebih banyak masa depannya. Nah, tapi ya saya sudah 59 tahun berjalan. Tentu sedikit banyak saya tahu juga lah bagaimana suka duka, pahit getirnya, dinamika perjalanan hidup itu. Karena itu ya sebagai orang tua saya boleh juga bicara kepada para remaja. Nah, hari ini mari kita baca kitab Mazmur 139 ayat 1-6 yang ditetapkan bagi kita. Saya akan baca di tengah-tengah kita. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Nanti kalau kita baca lagi ayat demi ayat, sang pemazmur itu mengulang-ulang bagaimana Tuhan itu tahu segalanya tentang dia. Bahkan ketika dia hendak bersembunyi atau pergi ke tempat yang jauh, dia tidak bisa lepas dari Tuhan. Nah, apa yang bisa kita petik dari situ, Amang, Inang, saudara-saudara, jemaat Tuhan? Ada 3 hal menurut kami. Yang pertama, berhikmatlah. Berhikmatlah. Sebab kita sekarang sedang hidup di sebuah dunia yang sangat terbuka dan transparan. Kita hidup di sebuah zaman, di sebuah dunia yang sangat terbuka. Siapa yang mengenal diri kita paling dalam? Siapa yang tahu apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan berulang-ulang, atau tidak kita lakukan sama sekali? Tentu jawabnya yang pertama, ya diri kita.
Kitalah yang paling tahu atau kita anggap paling tahu tentang diri kita sendiri. Tentu itu ada benarnya. Kita yang paling tahu apa yang biasa kita lakukan, apa yang kita sukai atau tidak sukai, segala sesuatu tentang diri kita. Siapa yang paling mengenal diri kita, paling tahu kita? Tentu orang tua kita. Nah, jawaban ini bisa juga benar. Orang tua minimal sampai sekian tahun dialah yang paling tahu tentang diri kita. Tapi walaupun di zaman sekarang banyak hal dalam diri anak-anak orang tua tidak tahu lagi. Jadi apa yang kalian lakukan di kamar dengan gadget sebagian besar tidak akan diketahui oleh orang tua. Apa yang ada dalam pikiran-pikiran kalian yang paling dalam itu juga tidak diketahui oleh orang tua. Siapa yang paling mengenal diri kita? Nah, ada jawaban sekarang, itu bisa membuat kita was-was, membuat kita gembira. Mesin algoritma media sosial. Jadi apapun yang kita lakukan di media sosial kita, itu diketahui dan direkam oleh mesin algoritma. Kita mungkin pernah atau sering kali mengalami ketika kita melihat sebuah makanan tertentu, musik, tiba-tiba iklan makanan itu muncul di media sosial kita. Itu semua karena apapun yang kita lakukan di dunia sosial, di media sosial, itu diketahui dan direkam, dianalisis oleh mesin algoritma itu. Itulah dunia kita. Siapa yang paling tahu diri kita? Pemerintah, polisi. Kita hidup di sebuah dunia, di sebuah kota di mana ada ribuan bahkan puluhan ribu CCTV. Sadar atau tidak sadar kita di jalan, ketika kita mau masuk ke supermarket, kita masuk ke mall, kita masuk ke ruang parkir, semua wajah kita terekam oleh media, oleh CCTV itu. Dan kita tidak bisa menghindar. Apapun yang kita lakukan ketika kita memakai ATM, semua terekam. Di mana kita transaksi, berapa, kemana kita, semua juga diketahui. Jadi mesin algoritma modern itu hampir-hampir mirip dengan Tuhan yang Maha Tahu. Dan itu bisa menakutkan kita. Bagaimana kita hidup ketika kita hidup di zaman yang seperti itu? Di mana apapun yang kita lakukan sebetulnya selama kita memakai handphone, selama kita memakai ATM, selama kita berjalan-jalan masuk ke mall, pasti diketahui orang. Dan belum jauh kita semua dalam masa pandemi, bahwa kita sudah vaksin 2 kali, 3 kali, itu pun diketahui oleh pemerintah. Di mana kita sedang berada. Satu-satunya jalan berhikmatlah. Berhikmatlah. Jadi polisi kita itu sekarang kan 2 bulan ini, tadi udah disinggung juga oleh ketua seksi remaja. 2 bulan ini energi kita, perasaan kita, sebagian kita terkuras dengan urusan Duren 3. Ada semboyan polisi, tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi artinya pasti ada celah untuk mengetahui kejahatan yang kita buat. Nah, sebab itu ya jangan jahat. Tapi jauh sebelumnya, ribuan tahun yang lalu, leluhur kita orang Batak sudah punya sebuah pameo yang mengatakan kaki kebohongan itu pendek. Bahasa Bataknya jepek do pak nigabus. Apa artinya kalau dikatakan kaki kebohongan itu pendek? Kalau kakinya pendek, artinya dia mudah sekali dikejar dan ditangkap. Jadi makanya leluhur kita mengatakan pameo yang terkenal itu, kaki kebohongan itu pendek. Nah, karena kaki kebohongan itu pendek, pasti tertangkap kalau dikejar, ya jangan bohong. Itu mirip dengan pepatah dari Belanda yang mengatakan, sekalipun kebohongan berlari secepat kilat, suatu saat kebenaran pasti akan mengalahkannya. Nah, karena itu saya mau mengatakan kepada kita semua, termasuk kepada diri kita, dari saya, termasuk kepada anak-anak remaja,
Karena kita memang hidup di sebuah zaman di mana kita tidak bisa bersembunyi, di mana apapun yang kita lakukan itu diketahui dan direkam, di mana apapun yang pernah kita tuliskan di media sosial tidak mungkin terhapus lagi. Apapun yang kita lihat di Google atau di media-media yang lain akan tercatat. Karena itu pesannya, berhikmatlah, pintar-pintarlah, dan jangan lakukan sesuatu yang membuat kita menyesal berkepanjangan. Jangan membuat sesuatu yang membuat kita akan malu dan menyesal berkepanjangan. Dan pesan itu yang pertama mau saya sampaikan juga kepada anak-anak remaja. Sebab apapun yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan, semua terekam pada saat ini. Terekam oleh CCTV, terekam oleh ATM, terekam oleh Google, terekam oleh Netflix, terekam oleh Facebook, oleh Instagram, oleh bermacam-macam media yang lain. Sebab itu pintar-pintarlah. Sebab itu baik-baiklah. Wajar-wajar sajalah. Karena apa? Karena kita tentu tidak mau menyesal berkepanjangan karena sesuatu yang tidak sadar yang kita ketahui. Itu yang pertama pesannya. Yang kedua, berhikmatlah dan gembiralah sebab Tuhan Allah mengenal kita sedalam-dalamnya dan mengetahui segala yang terjadi dalam diri kita. Tuhan tahu segala-galanya dalam diri kita. Dan dia mengenal kita sangat mendalam. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita, tentu dia tahu apa sampai sekecil-kecilnya dalam diri kita. Dia juga tahu potensi-potensi kita. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu perasaan-perasaan kita paling mendalam. Dan dia tahu apapun yang terjadi dalam diri kita. Ketika kita hendak melakukan yang jahat atau yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, tentu kita tidak suka bahwa Tuhan itu tahu segala-galanya. Tapi ketika kita baik, ketika kita berusaha hidup wajar, maka itu akan menjadi penghiburan bagi kita. Itu akan menjadi penghiburan bagi kita. Sebab Tuhan tahu perasaan-perasaan kita mendalam. Tuhan tahu ketika kita menjadi korban. Tuhan tahu ketika kita dibully. Tuhan tahu ketika kita sedang sedih. Dan tentu dia tidak membiarkan kita. Alasan yang kedua, karena Tuhan itu hidup. Dan dia selalu memperhatikan dan mengasihi kita. Dia bukan cuma sekedar ingin tahu atau sekedar mau kepo apa yang ada dalam diri kita. Tapi karena dia memang sangat mengasihi kita. Sebab itu dia berusaha, dia tahu apapun dalam diri kita. Nah, tentu kita semua dengan mudah mengatakan, ya kami tahu, memang Tuhan Maha Tahu. Itu sudah sangat sering diucapkan. Tapi supaya ini tidak tinggal menjadi retorika belaka, ketika kita sadar bahwa Tuhan tahu dan lebih tahu tentang diri kita, mari kita berdoa meminta Dia membantu kita mengenal diri kita masing-masing. Siapa di antara kita yang pernah berdoa, Tuhan bantu saya mengenal diri saya? Mungkin sangat jarang. Banyak orang meminta ini dan itu, meminta berkat ini dan itu. Tapi siapa yang mau meminta? Siapa yang mau meminta, Tuhan bantu saya mengenal diri saya. Bantu saya mengenal kekuatan-kekuatan dalam diri saya supaya saya bisa bangkit. Dan bantu saya mengenal kelemahan-kelemahan saya supaya saya bisa mengatasinya. Jemaat Tuhan, sebagian orang tahu kelemahannya. Itu baik. Tapi hati-hati. Kalau kita hanya tahu dan mengenal kelemahan kita, tapi kita tidak tahu dan tidak mengenal kelebihan dan kekuatan kita, itu membuat kita down, membuat kita ciut.
Kalau kita saja cuma mengenal kelemahan saya, kalau saya cuma mengenal dosa saya cuma mengenal kekurangan saya, itu akan membuat saya lemah dan lemas, membuat saya berhenti melakukan apa-apa dan mengatakan sayalah orang yang paling malang di dunia. Pengalaman saya puluhan tahun mendampingi para remaja, cukup banyak remaja yang hanya mengenal kelemahannya saja, tapi tidak mengenal bahwa sesungguhnya dia punya kelebihan dan kekuatan dari Tuhan. Nah, karena itu pesan pada hari kebangunan remaja ini juga, kenali juga kelebihanmu, kenali juga kekuatanmu, sebab tidak ada seorang anak pun yang dibiarkan Tuhan lahir tanpa kekuatan atau tanpa kelebihan. Tidak ada seorang anak pun yang dibiarkan Tuhan lahir tanpa memiliki sebuah kekuatan atau kelebihan. Karena itu, pesan saya kepada semua anak-anak remaja yang merasa ciut, merasa lemah, merasa begitu banyak kekurangannya, minta kepada Tuhan memperkenalkan kepadamu apa sesungguhnya kekuatan, kelebihan yang dianugerahkan Tuhan padamu. Tapi sebaliknya, jangan kita juga hanya tahu kelebihan kita. Kita juga perlu mengenal kelemahan kita. Sebab itu berhikmatlah. Ketika kita sadar bahwa Tuhan itu Maha Tahu, satu-satunya yang membuat kita tenang adalah ketika kita berusaha hidup sewajar mungkin sesuai dengan kasih dan kehendaknya. Kadang-kadang kita ini manusia, tidak hanya remaja tapi termasuk orang dewasa, kadang-kadang kita suka juga ingin berada di sebuah blank spot yang tidak dijangkau oleh Tuhan. Kalau di gereja ini, ya kita semua merasa kita ingin dekat dengan Tuhan. Tapi dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang kita ingin berada di sebuah blank spot di mana Tuhan tidak bisa menjangkau kita. Dengan kata lain, di bawah sadar kita mengatakan, ini urusanku Tuhan, nggak usahlah Tuhan ikut di sini. Ketika orang tergoda melakukan yang jahat, biasanya orang tidak mau berdoa. Atau kalau dia berdoa, dia akan menyelesaikan doanya cepat-cepat. Atau dia berdoa hanya dengan kepalanya saja, tapi tidak dengan isi hatinya yang paling dalam. Karena apa? Dia tidak mau Tuhan menggagalkan niatnya untuk berbuat jahat. Saudara-saudara, hari ini kita diajak oleh Mazmur ini supaya kita membiarkan Tuhan menerangi hati dan pikiran kita, membiarkan Tuhan selalu menjangkau kita, membiarkan Tuhan selalu berada di dekat kita. Dan percayalah juga kepada anak-anak remaja, Tuhan tidak akan mengurangi kegembiraan masa mudamu. Tuhan bukan perusak acara, Tuhan bukan perusak masa muda. Dia tidak mau mengurangi kegembiraan kita. Dia bahkan mau menjaganya dan melengkapinya. Sebab itu biarkan Tuhan selalu dekat padamu. Biarkan suara Tuhan itu selalu berbicara kepadamu. Dan jangan bungkam suara itu ketika satu ketika kamu tergoda untuk melakukan yang jahat atau yang tidak baik, tidak benar, yang tidak dikehendakinya. Biarkan suara Tuhan itu tetap bersuara, sebab Dia mau menjaga kita. Yang ketiga, apa pesan untuk kita? Berhikmat dan bergembiralah melakukan apa yang benar, kita anggap baik dan berguna dan penting. Mazmur ini supaya tidak disalah tafsirkan, membuat kita menjadi manusia yang pasif, yang hanya diam, menunggu. Mazmur ini mau juga mendorong kita untuk berani melakukan apa yang kita anggap benar, kita anggap baik, kita anggap berguna dan penting itu.
Saya kutip ucapan ketua seksi remaja tadi dengan mengatakan tema dari kebangunan remaja ini, aku bangga menjadi orang Batak Kristen. Pertanyaannya, apa yang kita banggakan sebagai orang Batak sekaligus Kristen, sekaligus yang hidup di era milenial, di era modern? Kalau saya bisa mencatat, pertama, kita adalah orang-orang yang suka berterus terang. Kita adalah orang-orang yang suka berterus terang, dan itu kita anggap baik. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang berani, walaupun kadang-kadang nekat juga. Dan keberanian itu baik. Saya selalu pesankan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, jangan hanya ajarkan anak-anak sekolah minggu untuk rajin dan baik, tapi ajarkan juga mereka untuk berani. Sebab kita butuh juga, dunia ini membutuhkan orang-orang yang berani. Kita adalah orang-orang yang setia. Kesetiaan itu adalah ciri khas kebatakan kita. Kenapa banyak perempuan Batak dipercaya menjadi tangan kanan dari CEO? Karena kita dianggap orang-orang yang paling setia. Kenapa banyak orang Batak selalu bisa menjadi orang-orang yang berani pasang badan dan dipercaya? Karena kita orang-orang yang setia. Dan kesetiaan itu sejalan juga dengan kekristenan kita. Dan kita orang-orang yang suka belajar. Kita orang-orang yang suka belajar. Nah, karena kita suka belajar dan pintar, maka kita bisa survive, kita bisa eksis. Tapi ada satu yang kita lupakan. Ada satu yang kita lupakan, ajaran dari leluhur kita, sikap dari nenek moyang kita yang pernah kita hilangkan, sadar atau tidak sadar. Apa itu? Kesopanan, keramahan. Banyak orang menganggap seolah-olah bahwa orang Batak itu kalau dia tidak ramah, kalau dia kasar, kalau dia tidak sopan, seolah-olah itu memang asli kebatakan. Tidak, amang inang, tidak anak-anak. Nenek moyang kita, leluhur kita adalah orang-orang yang paling sopan, yang paling hormat, yang paling ramah. Dan sebagian itu masih tercermin dalam peristiwa-peristiwa budaya adat Batak. Jadi kalau kita ke pesta-pesta, dengarkanlah ketika ada dialog antara raja-raja adat itu. Itu dialog yang penuh sopan, penuh hormat. Pertanyaannya, kenapa sesudah selesai upacara, selesai adat, berubah lagi nadanya? Nah, karena itu supaya kita eksis, supaya kita bisa betul-betul mengatakan tema kebangunan ini, aku bangga menjadi orang Kristen Batak Indonesia modern. Mari kita kembalikan kembali kesopanan, hormat dan keramah tamahan kita itu, sehingga kita menjadi orang yang berani berterus terang. Kita orang yang berani, kita orang yang setia, kita orang yang pintar, orang yang selalu belajar, dan kita orang yang sopan dan penuh hormat dan ramah kepada sesama. Sekali lagi, Tuhan Maha Tahu, termasuk di situ di dalamnya, Tuhan juga Maha Tahu bahwa kita bisa bangkit, kita bisa bangun, kita bisa survive, kita bisa eksis. Dia tahu potensi-potensi yang ada dalam diri kita yang paling dalam. Dan dia sangat mencintai kita. Sebab itulah dia mengutus putranya Yesus mati untuk kita, supaya kita bangkit kembali. Selamat merayakan kebangunan kepada para remaja, juga kepada kita semua yang pernah juga merayakan masa remaja dan masa muda kita. Mari kita bangkit dan bangun bersama anak-anak kita untuk masa depan bersama Tuhan. Amin. Ya Allah, di sini kami berhimpun mengucapkan pujian, syukur dan hormat kami untuk semua berkat yang Tuhan curahkan kepada kami, terutama untuk cinta kasih dan kesetiaan-Mu yang tidak bertara itu.
bersama-sama dengan para remaja, kami merayakan Parheheon atau kebangunan remaja HKBP Kebayoran Baru. Kami berdoa untuk para anak-anak kami, para remaja. Berilah kekuatan, berilah keberanian, berikanlah semangat kepada anak-anak kami untuk bangkit, untuk melakukan hal-hal yang benar, yang baik, yang indah, yang membuat mereka bangga berkepanjangan. Tapi berikan juga kekuatan dan keberanian kepada anak-anak kami untuk menolak hal-hal yang bisa membuat mereka malu, menyesal, merasa hampa, dan kecewa berkepanjangan juga. Bantu anak-anak kami untuk mewujudkan masa depannya. Bantu anak kami menambah dirinya dengan berbagai-bagai pengetahuan yang diperlukan. Bantu anak-anak kami membangun karakternya. Dan bantu anak-anak kami ya Allah untuk benar-benar bangga sebagai generasi Kristen, Batak, Indonesia, dan modern. Berkati juga kami para orang tua. Berikan hikmat-Mu kepada kami. Berikan kepada kami damai sejahtera-Mu, supaya kami dapat mendampingi anak-anak kami ke masa depannya. Namun kami butuh pertolongan Tuhan. Jagalah anak-anak kami melampaui apa yang bisa mereka lakukan menjaga diri mereka. Biarlah Roh-Mu yang kudus dan para malaikat-Mu selalu menjaga jiwa, tubuh, roh anak-anak kami. Kami berdoa ya Allah untuk anak-anak kami yang terpisah dari orang tuanya karena melanjutkan pendidikannya. Lindungi mereka secara khusus. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menghadapi masalah. Berikan kepada mereka peluang mengatasi masalahnya untuk bangkit kembali. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang kehilangan orang tuanya di masa mudanya. Kaulah ya Bapa yang menjadi pelindung dan Bapa bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu. Biarlah keyakinan kami Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengetahui segala sesuatu, membuat kami berhikmat, membuat kami gembira dan bahagia. Kami melakukan apa yang benar dan baik dan wajar di tengah-tengah hidup ini. Karena kami tahu Tuhan mengetahuinya. Namun di satu ketika Tuhan, kami merasa menjadi korban. Kami dibuli, kami dihina dan dikecilkan. Biarlah keyakinan kami Tuhan Maha Tahu menghiburkan kami bahwa Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan kuat dan Tuhan mampu mengangkat kami. Banyak lagi mau kami doakan. Kami doakan para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Tuhan hiburkan hati mereka di usia lanjutnya. Tuhan berikan damai yang berlimpah-limpah. Tuhan berikan kesehatan yang secukupnya. Terimalah doa-doa kami ya Allah. Demi nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk dana bantuan bagi gereja-gereja sambil bernyanyi. Dingolukon,
kami mengundang jemaat berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, selamat hari Minggu.
Mari kita tetap menjaga kesehatan kita. Horas.